Bayangin deh, kalau lo hidup di era Orde Baru, lo bakal lihat tentara bukan cuma jaga perbatasan atau latihan perang. Mereka ada di mana-mana, jadi bupati, gubernur, anggota DPR, bahkan mimpin perusahaan negara. Kok bisa? Ya karena dulu ada yang namanya dui fungsi ABRI. Simpelnya, dulu militer punya dua tugas, jaga negara dan ngurus politik. Artinya, mereka bukan cuma soal pertahanan, tapi juga pegang kekuasaan di pemerintahan. Soeharto bikin sistem ini supaya negara tetap stabil. Tapi sebenarnya, ini lebih ke kontrol total sih. Masalahnya, semakin lama, rakyat makin ngerasa kalau ini nggak sehat. Kritik ke pemerintah bisa hilang atau dipenjara. Pemilu, militer otomatis punya kursi di DPR tanpa pemilihan. Jadi, apa gunanya demokrasi kalau militer tetap pegang kendali? Tapi tenang, semua ada akhirnya. Reformasi 1998 datang, Soeharto tumbang, dan orang-orang mulai mikir, udah waktunya militer balik ke barak deh. Setelah Soeharto turun, Habibie mulai bikin perubahan kecil, tapi yang benar-benar gebrakannya datang dari Gus Dur pas jadi presiden di 1999. Langkah pertamanya, pisahin TNI dan Polri. Sebelumnya polisi masih bagian dari militer, jadi sering dipakai buat jagain kepentingan politik. Tapi Gus Dur bilang, udah, TNI urus pertahanan, Polri urus keamanan dalam negeri. Dengan ini, peran militer di urusan sipil mulai dikikis. Nggak semua orang seneng, apalagi para jenderal yang udah terbiasa punya kekuasaan. Tapi Gus Dur jalan terus. Kursi jatah militer di DPR dihapus, perwira aktif dilarang duduk di jabatan sipil. Dan akhirnya, lahirlah Undang-Undang TNI tahun 2004 di era Megawati, yang isinya 1. TNI nggak boleh ikut politik. 2. Perwira aktif dilarang duduk di jabatan sipil. 3. Fokusnya cuma pertahanan negara. Di titik ini, kita pikir masalah udah selesai. Militer udah balik ke tugasnya, demokrasi makin kuat. Tapi ternyata, nggak semudah itu. Maret 2025, DPR tiba-tiba ngesahin revisi Undang-Undang TNI. Yang tadinya orang udah tenang, sekarang malah was-was. Kenapa? Karena beberapa aturan yang baru ini kayak ngajak kita balik ke era dui fungsi ABRI lagi. Beberapa poin yang bikin orang panik. Pertama, TNI sekarang boleh isi lebih banyak jabatan sipil. Tadinya cuma 10 posisi, sekarang jadi 14. Kedua, usia pensiun perwira tinggi diperpanjang dari 58 ke 60 tahun. Jadi makin lama mereka bertahan di sistem. Ketiga, militer dikasih peran lebih luas dalam urusan keamanan domestik. Militer dikasih peran lebih luas dalam urusan keamanan domestik. Pemerintah bilang ini buat menghadapi ancaman yang lebih kompleks. Tapi banyak orang skeptis. Apakah ini beneran demi keamanan? Atau ada agenda lain? Para akademisi dan aktivis mulai bersuara. Mereka takut ini cuma dalih buat ngebuka jalan biar militer bisa masuk lagi ke politik dan pemerintahan. Pelan-pelan kayak zaman dulu. Bahkan, ada yang bilang transparansi dalam pembahasan RUU ini minim banget. Kayak sengaja disembunyiin. Jadinya sekarang kita ada di persimpangan. Apakah revisi ini beneran buat perkuat negara? Atau justru langkah mundur ke masa di mana militer lagi-lagi ngontrol kehidupan sipil? Satu yang pasti, demokrasi itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap bakal selalu aman. Kalau kita nggak awas, sejarah bisa aja berulang. Dan kalau itu terjadi, kita cuma bisa nyesel kenapa dulu nggak lebih peduli.